Film diawali dengan perjudian di antara ketua OSIS melawan 2 orang poci dan 1 maiki setengah tahun silam. Ketiga siswa itu memiliki nyali yang kuat untuk menantang ketua OSIS berjudi dengan mereka. Hal itu dilakukan tentu saja agar mereka terbebas dari semua hutang yang melilit mereka. Namun hanya dengan 1 ronde saja, ketiga siswa tersebut langsung dikalahkan oleh ketua OSIS. Seperti itulah contoh kecil dari keahlian berjudi yang dimiliki oleh ketua OSIS. Film lalu beralih menampilkan sebuah kelompok yang datang dan menghancurkan kasino yang dimiliki oleh sekolah Yakao. Selain kelompok tersebut, ada juga kelompok lain yang sepertinya kontra terhadap kelompok OSIS. Mereka adalah kelompok yang bernama Philae. Kelompok ini terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap sistem kasta yang dilakukan oleh kelompok OSIS. Mereka pun menolak semua jenis perjudian di sekolah yang menyebabkan keretakan di antara para siswanya. Di sini mereka dianggap penyelamat untuk para poci dan maiki. Itulah mengapa sebagian besar anggota mereka adalah para poci dan maiki. Pemimpin dari kelompok itu adalah salah satu orang yang dikalahkan oleh ketua OSIS di awal film yang bernama Arukibi. Setelah itu, Arukibi yang mengetahui kabar tentang Yumeko pun mendekatinya dan menawarkannya untuk bergabung. Namun Yumeko lantas langsung menolak tawaran tersebut. Hal itu karena Yumeko sangat menyukai perjudian dan menganggap berjudi adalah sesuatu yang menyenangkan. Siang harinya, seorang penulis berita di sekolah menghampiri Yumeko dan menyampaikan kepada Yumeko bahwa dalam kelompok Philae terdapat seseorang bernama Murasame Amane yang dulunya pernah mengalahkan ketua OSIS dalam perjudian. Yumeko yang mendengar hal tersebut langsung meminta Suzui untuk menemaninya pergi ke markas kelompok Philae. Di tempat lainnya, terlihat Saotome yang dibawa ke markas kelompok yang waktu itu menghancurkan kasino sekolah. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang bernama Inuhachi. Kelompok itu ternyata juga merupakan bagian dari Philae. Pada akhirnya, Saotome pun setuju untuk bergabung. Di tempat lainnya, Yumeko dan Suzui akhirnya sampai di markas Philae. Mereka lantas disambut oleh Arukibi. Di sana mereka juga bertemu dengan Kiwatari yang saat itu pernah kalah berjudi melawan Yumeko dan Saotome. Ia terlihat sangat berbeda dari penampilan sebelumnya. Setelah masuk ke dalam markas, orang yang dicari Yumeko pun keluar. Ia adalah Murasame Amane. Di sini ia merupakan pemimpin dari kelompok Philae. Suzui pun merasa senang melihat kelompok Philae karena tidak ada perjudian dan penindasan di sana. Ia pun berharap perbincangan antara Yumeko dan Murasame akan membuat Yumeko sadar dan berhenti menggilai perjudian. Film lalu beralih dan memperlihatkan pembicaraan antara Yumeko dan Murasame. Yumeko mengungkapkan keinginannya untuk berjudi dengan Murasame dan ketua OSIS. Di sini Murasame mengungkapkan bahwa ia tak ingin berjudi lagi karena ia merasa tak mendapatkan apapun dari perjudian. Yumeko dan Suzui pun akhirnya pergi dari markas Philae. Setelah itu, secara tiba-tiba kelompok OSIS pun mengumumkan bahwa akan diadakan pemilihan Dewan Perwakilan Siswa, di mana dalam pemilihan tersebut semua siswa tanpa terkecuali akan berjudi satu sama lain. Pemenang dari pemilihan ini akan mendapatkan 300 juta yen serta formulir rencana hidup yang kosong, di mana pemenang dari pemilihan ini berhak menulis apapun keinginannya dalam formulir tersebut. Setiap siswa bebas mengatur timnya yang berisi 2 orang. Dalam pemilihan itu juga terdapat sistem voting, di mana setiap siswa berhak bertaruh untuk kelompok manapun yang mereka yakini akan menang di setiap pertandingan. Untuk itu, kelompok OSIS pun meminjamkan uang untuk setiap siswa sebesar 10 juta yen sebagai dana voting mereka.
Tentu saja pemilihan Dewan Perwakilan Siswa ini merupakan hal yang merugikan bagi kelompok Vile, di mana mereka yang sebenarnya tak ingin berjudi dipaksa untuk ikut serta dalam pemilihan tersebut. Konsekuensi yang diterima bagi siapapun yang tak mengikuti pemilihan tersebut adalah dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, Yumeko pun memilih Suzui sebagai rekan timnya. Saotome pun terlihat memilih Iwatari untuk satu tim dengannya. Inuhachi dan Arukibi pun ikut serta sebagai perwakilan agar mereka bisa mempertahankan kelompok Vile. Permainan pertama yang mereka mainkan adalah Sweet, di mana masing-masing orang akan dibekali satu kartu berisi gunting, batu, atau kertas. Para kelompok tim harus mengumpulkan kartu sebanyak-banyaknya agar persentase kemenangan bisa mereka dapatkan. Hal yang harus mereka lakukan adalah sweet dengan tim lain, dan jika menang, mereka akan mendapatkan kartu dari tim tersebut. Kelompok tim yang memiliki kartu yang banyak akan melaju ke babak selanjutnya. Di sini terlihat semua tim menggunakan segala cara untuk mendapatkan kartu sebanyak-banyaknya. Terlihat Sumeragi yang memanfaatkan kekayaannya untuk membayar kartu tim lain agar bisa melaju ke babak berikutnya. Begitupun dengan Saotome dan Kiwatari yang memanfaatkan strategi licik mereka untuk bisa maju ke babak berikutnya. Di sisi lain, terlihat juga Yumeko dan Suzui yang hanya membutuhkan satu ronde untuk mendapatkan kartu yang banyak. Pada akhirnya, terdapat 4 kelompok tim yang berhasil melaju ke babak berikutnya. Mereka adalah tim Yumeko, tim Saotome, tim Arukibi, dan tim Sumeragi. Pada pertandingan kedua kali ini, mereka akan memainkan permainan yang berbeda, di mana pada babak pertama, tim Yumeko akan melawan tim Sumeragi. Pada permainan kali ini akan menguji chemistry di antara masing-masing tim. Permainan yang akan mereka lakukan adalah perjudian kartu, di mana masing-masing pemain akan dibekali 8 kartu. Angka pada 8 kartu tersebut adalah angka 1 sampai 7 dan 1 kartu joker. Di mana jika pemain mengeluarkan kartu joker, pemain tersebut diperbolehkan memilih mengeluarkan angka 1 sampai 7. Di sini setiap pemain yang mengeluarkan kartu tertinggi akan mendapatkan poin. Hasil poin yang mereka dapatkan nantinya akan dikalikan dengan jumlah voting yang mereka terima dari taruhan para siswa. Jadi semakin banyak voting yang mereka dapatkan, maka kemungkinan kemenangan mereka akan semakin banyak. Pada ronde pertama dan kedua, akhirnya dimenangkan oleh tim Yumeko. Namun pada ronde ketiga, tim Sumeragi akhirnya bisa mendapatkan poin. Permainan ditutup dengan ronde keempat yang dimenangkan oleh tim Yumeko. Dengan hasil poin yang mereka dapatkan beserta voting yang mereka terima, akhirnya tim Yumeko pun mengamankan posisi mereka pada babak final. Pada babak selanjutnya adalah perjudian antara tim Arukibi melawan tim Saotome. Namun tiba-tiba Arukibi datang dengan sendiri. Tampaknya Inuhachi telah disekap oleh seseorang sehingga Arukibi pun harus berjudi sendirian. Dengan kekurangan timnya tersebut, Arukibi akan dinyatakan gugur dari permainan. Namun Murasame tiba-tiba datang dan akan menggantikan Inuhachi. Semua orang yang menyaksikan kedatangan Murasame pun terkejut, mengingat fakta bahwa Murasame adalah satu-satunya orang yang pernah mengalahkan ketua OSIS. Akhirnya perjudian pun dimulai. Pada ronde pertama, diperlihatkan bahwa tim Arukibi memenangkan ronde tersebut dengan sangat mudah. Di sini terlihat bahwa Murasame bisa mengetahui dengan persis kartu apa yang akan dikeluarkan oleh para pemain. Di sini ia bisa dengan mudah mengalahkan tim Saotome. Alhasil, pada akhir permainan, tim Arukibi pun berhasil masuk ke babak final. Babak final pun akhirnya dimulai, di mana tim Yumeko akan bertarung melawan tim Arukibi. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit,
di mana Yumeko akhirnya bisa berjudi melawan Murasame. Sejak awal permainan, Yumeko sudah mengetahui bahwa Murasame bisa membaca setiap kartu yang akan dikeluarkan oleh setiap pemain. Pada babak awal dimenangkan oleh tim Yumeko. Hal ini membuat Arukibi merasa bersalah kepada Murasame karena tak bisa membantu dan hanya menyusahkannya. Namun di sini Yumeko pun membongkar kejahatan dari Arukibi, di mana ia sebenarnya adalah seorang pengkhianat dari kelompok File. Di sini ia adalah dalang dari penyekapan Inuhachi. Ia melakukan hal itu untuk membuat Murasame datang dan ikut serta dalam perjudian. Ia pun sengaja mengincar kekalahan dari perjudian kali ini, karena ia ingin membuat Murasame kalah dan disaksikan oleh ketua OSIS. Ia tampaknya ingin diakui oleh ketua OSIS. Mendengar pengakuan tersebut, semua yang berada di sana, termasuk Murasame pun terkejut. Bahkan anggota File yang menonton melalui monitor pun tak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Perjudian pun akhirnya dilanjutkan. Dengan terang-terangan, Arukibi pun mengungkapkan bahwa ia akan membuat timnya kalah, di mana ia juga ingin menghancurkan kelompok File. Melihat hal itu, Yumeko pun berencana untuk kalah, agar semua rencana dari Arukibi pun gagal. Namun di sini Suzui tak ingin mengikuti Yumeko, di mana ia juga tak ingin berhutang 200 juta yen kepada OSIS. Permainan pun menjadi semakin menegangkan, di mana masing-masing dari tim ingin kalah dan menang. Pada akhirnya, perjudian pun berakhir imbang, di mana satu-satunya yang akan menentukan pemenang kali ini adalah voting taruhan yang mereka terima. Hasil voting pun berakhir dengan tim Murasame lebih unggul dari tim Yumeko. Hal itu karena kelompok File bertaruh 1 miliar untuk tim Murasame. Begitupun juga dengan Saotome dan Kiwatari yang juga bertaruh begitu banyak uang untuk kemenangan tim Murasame. Dan pada akhirnya keputusan dari perjudian itu adalah kemenangan yang akhirnya jatuh kepada tim Arukibi dan Murasame. Murasame akhirnya mendapatkan formulir rencana hidup kosong dan bebas menulis apapun keinginannya. Murasame akhirnya menulis keinginannya. Di sini, ia bukan menyelamatkan siapapun dan menghancurkan kelompok manapun. Ia hanya menulis keinginan dari Yumeko karena ia sangat berterima kasih kepada Yumeko. Setelah hal itu, Suzui pun tampak murung karena dirinya dan Yumeko akhirnya berhutang kepada OSIS sebesar 200 juta yen karena kekalahan mereka pada babak final. Namun siapa sangka bahwa Yumeko sudah memprediksi semua itu, dan sebelum final dimulai, ia meminta Saotome dan yang lainnya untuk bertaruh habis-habisan untuk tim Murasame. Akhirnya Saotome pun untung banyak akibat taruhannya itu, dan mampu membayar lunas semua hutang dari Yumeko dan Suzui. Dan film pun selesai.